Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Tamarul Fuaida, NIM 2419001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran anak usia dini. Apa sih pengertian model pembelajaran anak usia dini itu? Langsung saja ya. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang mengabarkan proses rincian atau pencitraan situasi lingkungan yang memungkinkan anak untuk berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Juga dapat diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran sendiri memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, ataupun metode pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Ayu Arumti, NIM 2419006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa model-model pembelajaran pada anak usia dini. Di antaranya adalah model pembelajaran kelompok atau cooperative learning, model pembelajaran area, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut pembelajaran, dan model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Model-model pembelajaran tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Model pembelajaran kelompok atau cooperative learning merupakan pembelajaran yang berupaya untuk membantu anak didik untuk mempelajari materi belajar dan berbagai keterampilan guna mencapai sasaran serta tujuan sosial dan hubungan dengan orang lain. Landasan teoritis dari model pembelajaran kelompok adalah mengacu pada teori John Dewey yang menyatakan bahwa kelas seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih luas dan menjadi laboratorium bagi pembelajaran kehidupan nyata. Menurut Dewey, guru seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang demokratis disertai proses belajar yang ilmiah. Tanggung jawab utama guru adalah melibatkan peserta didik dalam penyelidikan atau inquiry tentang berbagai masalah sosial interpersonal. Prinsip dasar dalam pembelajaran kelompok adalah peserta didik bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar. Anggota dalam kelompok tersebut terdiri atas siswa yang mempunyai kemampuan belajar rendah, sedang, dan tinggi. Jika memungkinkan, anggota kelompok tersebut terdiri dari campuran ras, budaya, dan jenis kelamin. Sistem rewardnya berorientasi pada kelompok. Prinsip berikutnya dalam pembelajaran setiap anggota kelompok dapat bertukar tempat ke kelompok lain dan dengan catatan dalam kelompok yang dipilih ada tempat kosong. Menurut Ibrahim dalam Trianto, terdapat 6 tahapan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. 1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa belajar. 2. Guru menyajikan informasi kepada siswa. 3. Guru mengorganisasi siswa ke dalam kelompok kooperatif. Guru menjelaskan
kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu siswa dalam membentuk kelompok. 4. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Guru mengevaluasi hasil belajar dari setiap kelompok. Yang ke-6, guru menghargai setiap hasil dan usaha dari siswa. Pembelajaran kooperatif akan efektif digunakan apabila guru menekankan pentingnya usaha bersama di samping usaha secara individual. Guru menghendaki pemerataan perolehan hasil dalam belajar. Guru ingin menanamkan tutor sebaya atau belajar melalui teman sendiri. Guru menghendaki adanya pemerataan partisipasi aktif siswa. Guru menghendaki kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan. 2. Pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran berdasarkan minat adalah model pembelajaran yang memberi kesempatan pada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Model pembelajaran berdasarkan minat adalah model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran berdasarkan minat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak. Prinsipnya dalam model pembelajaran berdasarkan minat mengutamakan 1. Pengalaman belajar bagi setiap anak secara individual. Kedua, membantu anak untuk membuat pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan. Ketiga, melibatkan peran serta keluarga. Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan minat dapat menggunakan beberapa area, antara lain area agama, balok, bahasa, drama, berhitung atau matematika, sains, seni atau motorik, musik, membaca dan menulis. Dalam satu hari dapat dibuka satu area bermain dengan 4-5 kegiatan bermain. Model pembelajaran berdasarkan minat ini terdiri atas 3 kegiatan, yakni awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal disampaikan guru secara klasikal, seperti salam pembuka, bernyanyi, berdoa, bercerita pengalaman anak, kemudian menjelaskan tema materi, dan melakukan kegiatan fisik motorik. Biasanya kegiatan ini memakan waktu selama 30 menit. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti disampaikan guru secara individual di area, seperti membicarakan tugas di area, kemudian anak didik bebas memilih area mana yang disukai sesuai dengan minatnya. Anak dapat berpindah sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh guru. Kemudian guru menilai dengan observasi, penugasan, hasil karya, dan unjuk kerja. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 60 menit. Kemudian selanjutnya adalah istirahat atau makan selama 30 menit. Lalu kegiatan akhir berisi cerita, menyanyi, dan berdoa selama 30 menit yang disampaikan secara klasikal. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtatul Hasanah, NIM 2419032. 3. Model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang mirip dengan model pembelajaran area karena memperhatikan minat anak. Jumlah sudut yang digunakan dalam satu hari bersifat luas sesuai dengan program yang direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut dalam kondisi tertentu. Dimungkinkan hanya satu sudut
lebih dari satu kegiatan. Alat-alat yang disediakan selayaknya lebih bervariasi dan sering ganti, disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Sudut-sudut yang dimaksud ialah sudut ketuhanan, sudut keluarga, sudut alam sekitar dan pengetahuan, sudut pembangunan, dan sudut kebudayaan. Model pembelajaran berdasarkan minat terdiri atas 3 kegiatan, yaitu awal, inti, dan akhir. A. Kegiatan awal disampaikan secara klasik seperti salam pembuka, bernyanyi, berdoa, bercerita, pengalaman anak, penjelasan tema materi, dan melakukan kegiatan fisik motorik. Biasanya kegiatan ini memakan waktu 30 menit. B. Kegiatan inti disampaikan guru individual di area seperti membicarakan tugas di area. Kemudian anak didik bebas memilih area mana yang disukai sesuai dengan minatnya. Anak dapat berpindah sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh guru. Kemudian guru menilai dengan observasi penugasan hasil karya untuk kerja. C. Istirahat atau memakan selama 30 menit. D. Kegiatan akhir berisi cerita, menyanyi, dan berdoa selama 30 menit. 4. Model pembelajaran BCCT. Metode BCCT adalah suatu metode atau pendekatan dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui kegiatan bermain yang terarah. Pendekatan ini anak dirangsang untuk secara aktif melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Di sentra-sentra pembelajaran ada 7 sentra dalam metode ini, yakni sentra imtak atau iman tak takwa, sentra balok, sentra bermain peran, sentra seni dan kreativitas, sentra musik dan olah tubuh, sentra bahan alam, serta sentra cair dan bahan alam. A. Pijakan setelah bermain. A. Pijakan lingkungan bermain. Pada pijakan ini guru lebih aktif daripada anak didik, sebab pada pijakan ini guru harus mempersiapkan lingkungan bermain sehingga sebelum anak masuk area sudah tertata rapi dan siap digunakan untuk bermain. B. Pijakan bermain. Pijakan ini berisi berbagai kegiatan awal seperti salam pembuka, mengabsen, doa, penjelasan tema materi atau pelajaran, mengawali dengan bernyanyi atau cerita, menyampaikan aturan bermain, dan bernyanyi. C. Pijakan selama bermain. Tugas guru selama anak-anak bermain lebih bersifat pasif daripada aktif. Tugas mereka hanya sekedar memotivasi, memfasilitasi, dan mendampingi. D. Pijakan setelah bermain. Pijakan ini menanamkan sikap tanggung jawab anak didik di mana setiap anak harus mengembalikan permainan yang diambilnya ke tempat semula. Beberapa kegiatan dalam pijakan ini adalah guru memberikan instruksi bahwa waktu bermain habis, menginstruksi mereka agar membersihkan, merapikan, dan mengembalikan semua alat permainan edukatif ke tempat semula. Belajar yang mendalam atas permainan yang dipilihnya tersebut. Adapun kekurangan dari model belajar ini adalah sistem area yang menekankan belajar berdasarkan minat adalah anak didik hanya memilih 1 atau 2 arena permainan yang memang benar-benar menjadi minatnya. Sementara area permainan lain yang mungkin justru sangat penting tidak dipilihnya karena tidak diminati. Kelemahan lain dari pembelajaran ini adalah terbukanya kemungkinan anak untuk berpindah area mainan berkali-kali sebelum anak tersebut menyelesaikan area permainan awalnya, sebab sistem area memungkinkan untuk menjalankan pembelajaran pada minimal 4 area sekaligus. Yang terakhir yaitu model pembelajaran BCCT. Kelebihan pendekatan BCCT adalah mampu memberikan pengalaman bermain secara lebih lengkap dan mendalam melalui pembagian sentra-sentra dalam lingkaran. Kelebihan lain dari pendekatan ini adalah lebih fleksibel dan konstekstual, sehingga pendekatan ini lebih sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Adapun kekurangan pembelajaran BCCT yang menekankan pada sentra dan lingkaran, justru kebalikan dari kelemahan yang ada pada sistem area. Jika pada sistem area anak bebas memilih permainan tertentu dan berganti-ganti mainan, maka tidak demikian dengan BCCT. Pendekatan sentra dan lingkaran menghalangi kebebasan anak untuk memilih lebih dari 1 permainan. Ia juga tidak bisa beralih dari 1 permainan ke permainan
melibatkan guru. Dengan demikian, pendekatan sistem area memberikan pengalaman bermain yang luas namun dangkal. Sedangkan pendekatan PCCT memberikan pengalaman bermain yang mendalam tetapi sempit. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.